Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada Ramadan yang ke-20 ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa beribadah dengan sempurna. Dan tentunya kita berharap sampai Syawal nanti kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dengan Ramadan yang lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak bosan jualah kita kirim buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah yang berbahagia, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Untuk pengajian pengantar berbuka kita sore ini, Umi mencoba membahas tentang apa saja yang bisa mengikis karang di hati. Kenapa Umi membahas ini? Karena hati adalah kontrol dari manusia. Dalam hadisnya menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa iza salahat jasadu kulluh. Yang apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad tubuh manusia. Fa iza fasada jasadu kulluh. Dan apabila rusak, maka rusaklah jasad tubuh manusia itu. Ala innahu qalbun. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ibarat sebuah komputer, hati itu sama dengan CPU-nya. Dia merupakan kontrol program yang ada di dalam komputer. Kalau CPU-nya rusak, otomatis aplikasi semua yang ada di dalam komputer itu tidak bisa dipakai. Begitu pula dengan hati. Hati adalah pengontrol seseorang. Jika hatinya baik, maka baiklah amalannya, baiklah tingkah lakunya, baik seluruh perbuatannya. Dan apabila dia rusak, maka jasad seorang itu rusak. Tingkah lakunya buruk, pribadinya juga buruk. Nah, yang jadi penekanan kita sekarang, apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya hati seseorang? Tentunya kalau hati kita rusak, ada juga pengobatnya. Salah satu yang bisa menyebabkan rusaknya hati kita, yang bisa menyebabkan berkarangnya atau berlumutnya hati kita adalah pertama, kurangnya keimanan. Keimanan adalah faktor penting dari kita sebagai seorang mukmin. Jikalau tidaklah kita beriman atau tidak mempercayai adanya Allah, maka tentunya kita sebagai pribadi akan tidak percaya apapun dan tidak bisa beribadah dengan baik. Dan otomatis ketika Allah jauh dari kita,
maka kita pun jauh dari Allah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan hati kita berkarang atau berlumut adalah seringnya kita berkeluh kesah. Dalam surah Al-Ma'arij juga dijelaskan, walaupun kita diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, tapi jangan itu menjadikan kita jauh dari Allah. Karena kebanyakan kita ketika susah, ketika kekurangan, kita berkeluh kesah. Tetapi ketika punya kebaikan, kelebihan, kita menjadi kikir. Kita hindari sikap tersebut agar hati kita tetap bersih, agar hati kita tetap berada dalam keimanan. Hal lain yang bisa menyebabkan hati kita rusak adalah selalu berbuat maksiat. Maksiat di sini bukan saja maksiat yang zahir ya. Maksiat itu ada yang maksiat kecil, ada yang maksiat besar. Maksiat ini bisa cara pendengaran, penglihatan, ucapan. Agar hati kita tidak ternodai, maka telinga kita biasakan mendengarkan yang baik-baik. Apa yang seharusnya yang kita dengar, yang pantas kita dengar. Kalau hal itu tidak baik untuk kita dengar, tinggalkan. Karena hati kita ketika kita mendengarkan sesuatu, dicerna oleh pikiran, oleh otak, diterima oleh hati. Nah, ketika keluar dari mulut, kalau hatinya bersih, maka yang disampaikan itu adalah hal kebaikan. Ibarat kita menuang air ke dalam ceret, kalau air ceretnya itu kotor, yang keluar kotor. Nah, begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita masih bisa memfilter kebaikan, hal yang jelek kita lihat bisa disaring oleh hati, keluarnya tetap baik. Tetapi kalau hati kita kotor, yang dilihat oleh mata baik seharusnya diterima oleh otak pun baik, tetapi karena hati kita penuh dengan hasad dan dengki, maka keluar dari mulut itu tidak akan baik. Kenapa? Karena hatinya mulai rusak. Nah, di sini jadi apa yang berbuat maksiat, baik secara zahir maupun tidak tampak, maka kita tinggalkan. Agar apa? Agar hati kita terjaga. Kita bisa menjaga hati dengan meninggalkan maksiat. Hal lain juga yang bisa menyebabkan hati kita rusak atau berpenyakit adalah berbuat syirik. Sini sudah jelas ya. Syirik itu mensyirikatkan Allah. Ketika kita sudah tidak percaya lagi adanya Allah, mensyirikatkan dia dengan yang lainnya, maka Allah itu akan jauh dan hati kita juga akan jauh dari Allah. Hal lain juga adalah lalainya berzikir. Lalainya berzikir ini, berzikir itu adalah mengingat Allah. Ketika kita lupa akan Allah, maka hati kita akan kosong. Ketika hati kosong, maka hal-hal yang buruk akan menggerogoti hati. Analoginya seperti ini. Kenapa kita harus menjaga hati agar tetap tawaduk kepada Allah, tetap dalam keimanannya. Ibarat seorang pengembala, dia mengembala ternaknya. Sampai di satu padang rumput yang luas, dia menjumpai satu pohon rindang, sebuah pohon rindang. Karena dia lelah, dia beristirahat di sana. Angin datang sepoi-sepoi, membuat si pengembala tertidur dengan lelap. Puas dia tertidur, tanpa sadar, ternaknya pergi. Ada yang ke perkebunan orang lain, ada yang menyeberang jalan, ada yang bahkan mendaiki bukit. Intinya ketika dia terbangun, dia tidak lagi menjumpai ternaknya. Begitu juga dengan kita. Ibarat ternak di sini adalah mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, ucapan kita. Jika tidak ada yang mengembalanya, maka dia kemana-mana. Telinga yang mendengar yang tak pantas didengar, mulut melihat, mengucapkan ucapan yang tidak pantas diucapkan. Begitu juga mata, kaki dan telinga. Maka supaya anggota tubuh kita itu
tidak pergi kemana-mana, pastikan hati kita itu dalam keadaan baik. Agar ternaknya tidak kemana-mana, penjaganya harus siaga. Begitu juga dengan hati. Jika hati kita terlelap, tertidur, maka mulut, telinga, semuanya pergi. Dalam artian tidak lagi terkontrol. Nah, yang menjadi kita adalah bagaimana agar hati kita tidak tertidur. Agar dia tetap bangun. Cara membangunkan hati tergantung dari kebaikan kita. Jika kebaikan kita bisa baik, dalam artian hati kita baik, maka untuk membangunkan hati yang tidur itu tidaklah sesulit itu. Tetapi kalau kita membiarkan dia tidur, maka ini akan susah buat kita membangunkan hati. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memanjatkan doa dengan doa, ya maqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di dalam agama Engkau, di dalam keimanan, dalam ketakwaan. Kenapa? Dalam riwayat Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu memanjatkan doa ini? Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati kita itu berada di antara jari jemarinya Allah. Jika dia menghendaki kebaikan, maka dia mudah memberikannya. Dia tetapkan hati itu dalam kebaikan. Tetapi dia memberikan kepada seseorang yang tidak pantas menurutnya, maka dia mudah untuk menyesatkannya. Kalau dia tidak menghendakinya, Allah itu mudah menyesatkan kita. Jadi kita selalu berdoa, berharap agar Allah itu tetapkan hati kita dalam keimanan, dalam ketakwaan. Agar apa? Agar la'allakum tattaqun, di akhir ayat tadi yang saya baca tadi, kita mendapatkan predikatnya. Agar kita di Ramadan ini tidak termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang hanya berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi gimana caranya Ramadan ini menjadi berkah buat kita? Tentunya dengan hati yang bersih. Kita beribadah dengan hati yang jernih. Dan kita berharap dengan datangnya Ramadan, yang mana ibadah kita berlipat ganda di dalam bulan suci ini, kita bisa mengikis karang yang ada di hati. Nah, itu tadi adalah penyakit-penyakit hati yang menyebabkan hati kita sakit, yang menyebabkan hati kita karang. Tentunya ada. Apa saja yang bisa mengikisnya? Di antaranya adalah qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Dengan seringnya kita qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya hati kita mulai dekat dengan Allah. Memperbanyak zikir, mengingat Allah, mengingat kematian, karena semua kita akan kembali kepadanya. Insya Allah hati kita itu kembali bersih. Karena pada hakikatnya kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tentunya kita ingin kembali juga dalam keadaan fitrah. Hal yang lain juga adalah dengan memperbanyak puasa. Kalau Ramadan tentunya puasa wajib. Selain puasa wajib, kita anjurkan puasa sunnah. Dengan seringnya kita berpuasa, maka insya Allah hati kita akan bersih. Hal lain juga bisa mengikis sekarang ini adalah berkumpul bersama orang-orang soleh. Di sini kita bisa bercermin kepada mereka, melihat kepribadian mereka, agar kita juga bisa seperti mereka. Jadi kita berteman dengan orang-orang soleh, harapan kita adalah kita juga termasuk kepada mereka. Jadi kenapa penekanannya di hati? Agar kita kembali dalam keadaan fitrah, tentunya adalah patokannya hati. Dalam riwayat lain juga dijelaskan
Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, wa amwalikum, dan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hatimu, wa a'malikum, dan juga kepada amalanmu. Jadi amalan yang baik tentu lahir dari hati yang baik. Kalau amalannya jelek, pasti hatinya juga jelek, karena kontrolnya adalah hati. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah, agar kita bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang menyebabkan berlumutnya atau berkarangnya hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sore ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.